Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, bertemu lagi dengan Ibu. Semoga semuanya sehat selalu ya. Masih semangat belajar geografi? Oke, good. Tetap semangat ya. Kegiatan pembelajarannya masih kegiatan pembelajaran 3. Yaitu pengolahan dan analisis data kependudukan. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, siswa dapat menerapkan pengolahan dan analisis data kependudukan. Ayo, masih ingat enggak? Jumat kemarin kita sudah membahas apa? Ya, pinter. Tentang angka kelahiran. Sekarang kita akan membahas angka kematian. Dimulai dari angka kematian kasar. Untuk menghitung angka kematian kasar, maka rumusnya adalah CDR, crude death rate. Jadi angka kematian kasar adalah banyaknya kematian atau D per banyaknya penduduk pada pertengahan tahun P dikali K. K-nya tetap konstanta ya, yaitu 1000. Oke. Untuk mengkategorikan tinggi rendahnya tingkat kematian suatu wilayah, dapat menggunakan penggolongan angka kelahiran kasar adalah sebagai berikut. 1. Angka kematian rendah apabila kurang dari 10 per 1000 penduduk. Kemudian, angka kematian sedang apabila antara 10 sampai 20 per 1000 penduduk. Angka kematian tinggi apabila lebih dari 20 per 1000 penduduk. Jadi, apabila di suatu desa terdapat jumlah kematian sekitar 30 orang per 1000 penduduk, berarti itu termasuk ke dalam angka kematian tinggi karena lebih dari 20 per 1000 penduduk. Paham ya? Oke. Sekarang kita akan belajar menghitung angka kematian kasar. Contoh soal. Pada tahun 2012, jumlah penduduk di Kabupaten G sebanyak 6.000 jiwa. Terjadi kematian sebanyak 180 jiwa. Berapakah angka kematian kasar di daerah tersebut? Ayo silakan. Ibu kasih waktu 1 menit untuk motret. Ayo. Gampang ya, sudah selesai? Oke, kita samakan jawabannya. Nah, ada yang sama? Ya, jadi diketahui P 6.000 jiwa, D 180 jiwa. Ditanyakan ada CDR, maka jawabannya CDR sama dengan D itu angka kematian per P jumlah penduduk dikali K konstanta 1000. Jadi 180 dibagi 6.000 dikali 1000. Ini 1000-nya coret dengan 6.000, jadi tinggal 180 dibagi 6 sama dengan 30 jiwa. Yeay, ada yang sama? Iya, good. Anak ibu pasti pintar-pintar semua ya. Oke, lanjutkan.
Sekarang pembahasan angka kematian menurut umur atau dikenal dengan age-specific death rate. Angka ini menunjukkan hasil yang lebih teliti dibandingkan dengan angka kematian kasar. Kenapa? Karena angka ini menyatakan banyaknya kematian pada kelompok umur tertentu per 1000 penduduk dalam kelompok umur yang sama. Rumusnya adalah ASDR sama dengan D usia 0 sampai 14 tahun dibagi P penduduk usia sampai 14 tahun dikali K konstanta yaitu 1000. Biar lebih jelas lagi, kita akan belajar menghitung lagi. Silakan siapkan kertas dengan pulpennya. Gak usah ditulis diketahui, langsung aja coba kotret dulu. Siap? Oke. Ini dia contoh soalnya. Pada tahun 2012, jumlah penduduk di Kabupaten H sebanyak 36.000 jiwa. Silakan dicatat dulu kalau mau diketahui penduduk itu apa, ayo. Kemudian pada kelompok usia 0 sampai 14 tahun terjadi kematian sebanyak 2.304 jiwa. Ayo, kematian lambangnya apa? Nah, yang ditanyakan adalah berapakah angka kematian khusus di daerah tersebut? Silakan. Ibu kasih waktu. Tik, 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 tik. Belajar ya, jangan pakai kalkulator. Ngitung sendiri, kotret-kotret di kertas. Sudah? Oke, kita samakan jawabannya. Jreng, jreng, jreng. Iya, jawabannya adalah 60 jiwa. Ada yang sama? Alhamdulillah, banyak ya yang samanya. Jadi, diketahui P itu penduduk 0 sampai 14 tahun sama dengan 36.000 jiwa. D jumlah penduduk usia yang meninggal mati usia 0 sampai 14 tahun adalah 2.304 jiwa. Yang ditanyakan adalah ASDR, yaitu angka kematian khusus. ASDR sama dengan D jumlah kematian usia 0 sampai 14 tahun dibagi P penduduk usia 0 sampai 14 tahun dikali K, yaitu 2.304 jiwa dibagi 36.000 dikali 1000. Yang 1000 ini ya nolnya 3 sama di bawah sama coret-coret. Jadi 2.304 dibagi 36 hasilnya 64 jiwa. Sudah mengerti? Masih ada yang belum mengerti juga. Bukan mengerti, ini mah soal hitungannya. Harus menguasai perkalian. Oke, ya kita lanjutkan lagi ya. Pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor alami. Di mana faktor alami ini yaitu kelahiran atau dikenal dengan natalitas yang bersifat menambah penduduk dan kematian atau mortalitas yang bersifat mengurangi jumlah penduduk. Itu dikenal dengan faktor alami. Yang kedua adalah faktor non-alami, yaitu migrasi masuk atau dikenal dengan imigrasi. Apa imigrasi? Ya, perpindahan penduduk yang masuk. Imigrasi masuk, misalkan ada penduduk luar masuk ke Indonesia. Nah, itu dikenal dengan imigrasi. Yang bersifat menambah jumlah penduduk. Dan keluar itu emigrasi. Perpindahan penduduk, misalkan dari Indonesia pindah ke Malaysia. Beremigrasi berarti. Yang bersifat mengurangi jumlah
penduduk. Kriteria pengukuran tingkat pertumbuhan penduduk adalah 1. Pertumbuhan penduduk rendah apabila kurang dari 1%. Yang kedua, pertumbuhan penduduk sedang apabila pertumbuhannya 1-2%. Pertumbuhan penduduk tinggi lebih dari 2%. Pertumbuhan penduduk dapat dibedakan menjadi pertumbuhan penduduk alami, pertumbuhan penduduk total, pertumbuhan penduduk geometri, dan pertumbuhan penduduk eksponensial. Nah, pertumbuhan penduduk alami yaitu selisih jumlah kelahiran dengan jumlah kematian. Bisa kalian lihat rumusnya adalah PT sama dengan P0 ditambah L dikurangi M. PT-nya itu jumlah penduduk tahun akhir perhitungan, P0-nya jumlah penduduk tahun awal perhitungan, L-nya jumlah kelahiran, dan M-nya adalah jumlah kematian. Nah, di sini ada contoh soal lagi. Oke, silakan persiapkan kertas dan pulpennya. Kita belajar menghitung lagi ya, karena materi tentang geometri penduduk ini itu banyak belajar hitungan. Oke, sudah siap ya? Ya. Jumlah penduduk di Kabupaten A pada tahun 2010 adalah 35.000 jiwa. Jadi apa ayo yang diketahuinya? Ya, pada tahun 2010 di Kabupaten A terdapat kelahiran bayi sebanyak 1.000 jiwa. Apa ya kelahiran bayi itu simbolnya? Kemudian pada tahun 2010 sampai 2011 terjadi kematian bayi 400 jiwa. Ayo simbol kematian apa? Berapakah jumlah penduduk alaminya? Silakan menghitung, Ibu kasih waktu. Jeng-jeng, yeay, ada yang sama hasilnya? 35.600. Bagaimana cara menghitungnya? Oke, Ibu akan jelaskan ya. Diketahui P0 itu berarti penduduk awal. 35.000 jiwa. L itu lahir adalah 1.000 jiwa. M kematian atau mati 400 jiwa. Ditanyakan adalah PT. Jawabnya PT sama dengan P0 ditambah L kurangi M. Tadi rumusnya kan sudah Ibu kasih tahu. P0-nya 35.000 ditambah L-nya 1.000 dikurangi 400. Karena yang lahir kemudian dikurangi kematian. Jadi 1.000 kurangi 400 adalah 600 ditambah jumlah penduduk awalnya 35.000. Jadi hasilnya 35.600. Sudah paham? Sudah mengerti? Oke, kita lanjutkan lagi. Pertumbuhan penduduk total yaitu selisih jumlah kelahiran dengan jumlah kematian ditambah selisih jumlah imigrasi dengan jumlah emigrasi. Ayo, masih ingat nggak tadi imigrasi apa? Ya, pintar. Imigrasi itu adalah penduduk yang masuk ke suatu daerah. Emigrasinya penduduk yang keluar dari suatu daerah. Oke, ini rumusnya. PT sama dengan P0 ditambah L kurangi M ditambah I kurangi E.
PT-nya adalah jumlah penduduk tahun akhir perhitungan, P0-nya jumlah penduduk tahun awal perhitungan, L jumlah kelahiran, M jumlah kematian, I jumlah imigrasi, dan E jumlah emigrasi. Oke, di sini ada contoh soal. Silakan persiapkan lagi kertas dengan pulpennya. Makanya alat tulis jangan jauh-jauh dari kalian ya, karena kita sedang belajar geografi tentang hitungan. Oke, lanjutkan ya. Jumlah penduduk di Kabupaten D pada tahun 2010 adalah 40.000 jiwa. Jadi apa tuh yang diketahuinya? Penduduk D 40.000 jiwa. Udah dicatat? Oke. Selama tahun 2010 sampai 2011 terjadi kelahiran bayi sebanyak 1.500 jiwa. Kelahiran simbolnya. Ya, sudah. Jumlah penduduk yang meninggal dunia, nih meninggal dunia simbolnya apa? Tulis, yaitu 850 jiwa. Oke, penduduk yang datang dan menetap, awas simbolnya yang datang dan menetap sebanyak 100 jiwa. Sudah? Ya. Sedangkan yang pindah ke daerah lain, nih pindah nih, awas simbol pindah apa? Sebanyak 45 jiwa. Hitung jumlah pertumbuhan penduduk totalnya. Silakan dihitung dulu, dijumlah dulu. Awas ya, tidak boleh pakai kalkulator. Belajar berhitung sendiri, ngotret sendiri. Sudah? Oke, jreng. Hasilnya adalah 40.705 jiwa. Ada yang sama? Banyak yang sama ya. Sip, good. Ya, yang belum sempat tadi ngitung, begini caranya ya. Diketahui jumlah penduduk yaitu P0 sama dengan 40.000 jiwa. Terjadi kelahiran L sama dengan 1.500 jiwa. Jumlah penduduk yang meninggal M. Awas, meninggal M. Meninggal 850 jiwa. I berarti imigran. Imig berarti yang datang atau menetap. Bisa juga yang masuk. Adalah 100 jiwa. Dan yang pindah atau keluar itu adalah emigrasi, simbolnya adalah E sama dengan 45 jiwa. Yang ditanyakan adalah PT, jumlah penduduk total. Jawab, PT sama dengan P0 ditambah L kurangi M ditambah I kurangi E. P0 nya 40.000 jiwa ditambah L nya 1.500 dikurangi 850 ditambah 100 kurangi 45. Di dalam kurung dulu yang dijumlahkan. 40.000-nya tetap ditulis lagi di bawah. Baru 1.500 dikurangi 850. Hasilnya adalah 650. Dan 100 dikurangi 40, hasil 45 hasilnya 55. Jadi 40.000 ditambah 650 ditambah 55 hasilnya adalah 40.705 jiwa. Sudah mengerti anak-anak? Sudah paham? Oke, lanjutkan ya. Kita akan mempelajari tentang jumlah penduduk geometri. Rumusnya adalah PT sama dengan P0 1 ditambah R pangkat T. PT itu jumlah penduduk akhir tahun, jumlah penduduk awal tahun, satunya bilang konstanta, R-nya rata-rata tingkat pertumbuhan bertahun, dan T-nya lama
waktu perhitungan. Ya, pertumbuhan penduduk eksponensial PT sama dengan P0 dikali E pangkat RT. Ini RT ini harus pakai log. Jadi kita tidak akan menghitung atau Ibu tidak akan memberikan contoh pertumbuhan penduduk eksponensial karena ini menggunakan log. Jadi hanya untuk informasi bahwa rumus pertumbuhan penduduk eksponensial adalah P0 dikali E pangkat R kali T. Kalau untuk jumlah penduduk geometri, nanti rumusnya sama dengan jumlah proyeksi penduduk. Jadi nanti akan dibahas sekaligus di proyeksi penduduk. Nah, ini yang tadi Ibu katakan tentang pertumbuhan penduduk geometri. Nah, di sini kita akan membahas tentang proyeksi penduduk adalah perkiraan jumlah penduduk di masa yang akan datang. Proyeksi penduduk sangat dibutuhkan untuk menyusun perencanaan pembangunan. Di antaranya adalah perencanaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, pemukiman, dan perhubungan. Ini rumusnya, PN sama dengan P0 dikali 1 tambah R pangkat N. PN-nya jumlah penduduk pada tahun ke N, P0-nya jumlah penduduk awal, R-nya persentase tingkat pertumbuhan penduduk, dan N-nya itu adalah waktu. Nah, ini siap-siap, siapkan lagi kertas dengan pulpennya. Ya, penduduk di Kecamatan X pada tahun 2000 sebesar 350.000 jiwa. Jadi apa yang diketahuinya? Ya, dengan angka pertumbuhan penduduk sebesar 1%. Ayo, pertumbuhan penduduk apa tadi simbolnya? Nah, berapakah proyeksi penduduk di Kecamatan X pada tahun 2002? Silakan menghitung dulu. Ya, diketahui penduduk itu simbolnya apa. Kemudian angka pertumbuhan simbolnya apa. Lihat tahunnya, dari tahun berapa ke tahun berapa. Bingung? Atau ada yang udah bisa? Nah, ada tuh anak ibu yang pinter. Iya. Oke, kita bahas ya. Jadi seperti ini. Diketahui P0-nya sama dengan 350.000 jiwa. R itu pertumbuhan penduduk 1%. Nah, 1% di sini harus dikedesimalkan. Jadi 1 dibagi per 1 hasilnya 0,01. N-nya waktu dari tahun yang ditanyakan 2002 dikurangi tahun awal 2000. Jadi waktunya adalah 2 tahun. Ditanyakan adalah PN atau proyeksi penduduk. Jawab proyeksi penduduk sama dengan jumlah penduduk awal dikali 1 ditambah angka pertumbuhan atau R dipangkatkan N, yaitu waktu. Jadi P0-nya 350.000 dalam kurung 1 tetap, R-nya tadi 0,01, N-nya dari tahun 2002 dikurangi 2000 jadi 2. 350.000 tetap, kemudian 1 ditambahkan dulu di dalam kurung itu. 1 ditambah 0,01 hasilnya adalah 1,01 baru dipangkatkan 2. Jadi 350.000, 1,012 dipangkatkan 2 itu sama dengan 1,01 dikali 1,01 hasilnya adalah 1,0201. Jadi baru dikalikan 350.000 dikali 1,0201 hasilnya adalah 357.035 jiwa.
Mengerti ya? Paham? Kalau tidak mengerti, nanti boleh tanyakan di komentar channel ini. Boleh juga langsung japri ke ibu. Oke, kita lanjutkan. Selain dapat menentukan berapa jumlah penduduk di tahun yang akan datang, proyeksi penduduk juga dapat menghitung waktu di mana jumlah penduduk akan 2 kali lipat. Rumusnya adalah DT atau double time sama dengan 70, itu sudah konstan, tidak bisa diubah lagi. Jadi tetap 70 per R. R-nya itu adalah angka pertumbuhan penduduk. Ya. Nah, ini ada contoh soal, lihat kan? Pada tahun 2010, penduduk Indonesia berjumlah 25.500.000 jiwa dengan pertumbuhan sebesar 1,7%. Tahun berapa jumlah penduduk Indonesia menjadi 2 kali lipat jumlahnya? Ayo, silakan diketahui apa dulu tuh jumlah penduduk, simbolnya apa? Angka pertumbuhan, simbolnya apa? Ini gampang. Tadi tuh rumusnya double time atau DT sama dengan 70 per R. R-nya apa? Ayo. Bisa? Oke, ini dia jawabannya. Jreng, jreng, jreng. Iya, ada yang sama jawabannya, yaitu tahun 2051. Dari mana? Diketahui P jumlah penduduknya adalah 25.500.000 jiwa. N-nya 2010, R-nya angka pertumbuhan yaitu 1,7%. Yang ditanyakan adalah DT, double time. Jadi DT sama dengan 70 per R. Jadi 70 dibagi 1,7%, hasilnya 41,17. Dibulatkan jadi 41. Tahun 2010 ditambah 41 tahun. Jadi 2051 tahun jumlah penduduk itu akan menjadi 2 kali lipatnya. Paham ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ternyata pembahasan atau pembelajaran kita pada kali ini cukup sekian sampai di sana. Kita sudah membahas tentang angka kematian, kemudian tentang penduduk total, penduduk alami, proyeksi penduduk. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk absen, tulis di komentar channel ini hadir. Berarti kalau tandanya kalian mengetik kata hadir, berarti kalian sudah memahami materi yang sudah Ibu sampaikan. Jadi jangan di skip. Nontonnya dari awal sampai akhir, karena Ibu menjelaskan materi ini sudah dengan gamblang, dengan jelas. Ya, kalau misalnya ada yang kalian belum pahami, boleh kalian juga tuliskan di komentarnya. Misalkan Bu, apa yang maksud ini atau mau diulang ini, bagaimana dan sebagainya, boleh kalian cantumkan. Dan jangan lupa biar ibunya juga tetap semangat, like and subscribe ya. Oke? Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan terima kasih sudah memahami apa yang Ibu jelaskan. Sampai ketemu lagi minggu depan pembahasan tentang
dinamika penduduk. Ya, masih kependudukan. Termasuk ke dalam komposisi penduduk. Terus grafik penduduk juga nanti akan dibahas minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.